Saya pikir regulasi sudah jelas. Ada regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan itu. Mulai dari perizinan dan semuanya juga harus baik. Mereka harus bisa menjaga lingkungan, itu udah pasti. Jadi perusahaan ini, saya sering sampaikan kepada perusahaan jangan ngambil sari pati, sari bagus, uang keuntungan, ya kan, mendapatkan keuntungan, tapi juga harus bermanfaat. Nah, bermanfaat ini banyak. Apakah itu bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya, kemudian juga bermanfaat untuk pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Pemkab Kabupaten Waikanan. Bagi masyarakat di sekelilingnya mungkin bisa dimanfaatkan. Di situ mereka punya CSR yang mereka bisa pergunakan. Nah, ini CSR ini bukan satu-satunya cara perusahaan itu membantu, tapi berdasarkan regulasi yang ada bahwa CSR ini memang harus diberikan kewajiban kepada lingkungan di sekitarnya. Semenjak saya jadi bupati, saya beberapa kali untuk mengumpulkan perusahaan. Saya berharap bahwa CSR itu dikumpulkan oleh perusahaan, gitu ya. Mereka punya uang untuk CSR, tapi ketika mereka ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, kemudian memberikan apakah itu bentuknya bantuan sosial, apakah itu bentuknya pembangunan, itu saya berharap bahwa perusahaan ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan ingin mengumpulkan uangnya, bukan, tetapi saya berharap bahwa perusahaan itu nanti bertanya kepada pemerintah, Pemkab Waikanan, kira-kira masyarakat ini butuh apa ya, gitu ya. Karena yang tahu kebutuhan di masyarakat hari ini itu adalah kita. Jadi jangan sampai juga nanti ini jadi disalahgunakan. Nah, kemudian azas manfaat, sekali lagi, yang tahu manfaat kita harus menilai, karena esensi sebuah pembangunan itu azasnya adalah manfaat. Untuk itu kita perlu memberi ketahui mana yang lebih bermanfaat. Pembangunan boleh dilakukan, tapi kalau nggak punya nilai manfaat kan untuk apa? Nah, saya sih berharap bahwa CSR itu mendorong juga RPJM kita. Karena kita kalau mengandalkan uang hanya dari Pemda Waikanan, apakah itu dari pemerintah pusat, apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, saya pikir nggak cukup banyak untuk membangun itu. Contoh misalnya sekarang kita lagi mengembangkan, terus mengejar dan mengangkat UMKM di Waikanan ini. Nah, kita sih berharap agar pembangunan bukan hanya pembangunan fisik yang diberikan oleh perusahaan, tetapi juga ada juga pembangunan yang lain, bisa pendidikan, bisa UMKM dan sebagainya.